Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan pembelajaran di kelas 5 ya soal-soal sekalian. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Tentunya kalian sudah pernah yang mempelajari tentang apa itu paragraf. Baik, Pak Giri jelaskan kembali ya. Oke, paragraf itu apa anak-anakku? Nah, paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang memuat satu ide atau gagasan yang terjalin satu sama lain. Nah, ini contoh paragrafnya di bawah ini. Nah, di sini ada berapa kalimat? Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, jadi ada 3 kalimat yang terangkai dan tersusun menjadi sebuah paragraf. Tentunya di dalam kalimat ini harus memuat suatu ide atau gagasan. Nah, paragraf biasanya mempunyai kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utamanya itu terdapat ide pokok. Nah, selain itu juga ada kalimat penjelas, begitu ya. Lalu paragraf juga ditandai penulisannya yang menjorok ke dalam pada baris pertama. Kita perhatikan pada kalimat pertama, di baris pertama ini penulisannya menjorok ke dalam, tidak lurus dengan baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dilihat di sini penulisannya menjorok ke dalam. Jadi itu disebut paragraf. Paragraf anak-anakku itu tersusun dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama apa? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Biasanya kalimat utama itu ada di awal, di akhir, atau bahkan ada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelas, kalimat yang memperjelas atau menjelaskan kalimat utamanya. Baik, kita lanjutkan ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, itu dibagi menjadi 3. Jika kalimat utamanya ada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan apabila kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf maka disebut paragraf campuran. Kita lanjut cara mencari kalimat utama. Nah, ini ada beberapa cara anak-anakku, tentunya masih banyak cara lainnya. Tapi di sini Pak Giri akan memberikan beberapa cara bagaimana mencari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung topik permasalahan umum yang dapat dijabarkan. Nah, jadi topiknya itu umum, dapat dijabarkan dengan kalimat penjelas setelahnya. Lalu kalimatnya lengkap yang dapat berdiri sendiri. Jadi kalimat utama itu full, utuh ya, satu kalimat dari awal sampai titik. Lalu nah ini, jika kalimat utamanya di awal paragraf, biasanya terdapat pengulangan kata pada kalimat penjelas setelahnya. Nah, jika kalimat utamanya di akhir paragraf anak-anakku, biasanya kalimat di akhir paragraf itu ditandai dengan kata kunci. Kata kuncinya apa, Pak? Nih, ada kata-kata seperti ini. Sebagai kesimpulan, yang terpenting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Lihat ini, kalimat utamanya yang ditandai merah. Jadi kalimat utama itu adalah satu kalimat yang penuh ya, yang utuh, berbeda dengan ide pokok. Kalau ide pokok itu dari kalimat ini kita ambil pokok-pokoknya saja, kesimpulan dari kalimat utamanya ini. Tapi kalau kalimat utama itu utuh, penuh, satu kalimat full, tidak dikurangi ataupun tidak ada penambahan. Lihat, di sini adalah paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat ini adalah kalimat yang sifatnya umum anak-anak. Sifatnya umum bisa dijabarkan lagi. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Perhatikan, di kalimat keduanya ini ada pengulangan kata. Nih, lihat ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak di sini diulang di kalimat penjelasnya.
gerak dapat diartikan berpindah tempat. Oke. Nah, kita bisa nentukan nih. Jadi kalimat utamanya adalah yang berwarna merah ini, sedangkan kalimat setelahnya adalah kalimat penjelas. Di sini ada satu kalimat utama dan dua kalimat penjelas. Kita lanjut ke contoh paragraf induktif. Nah, ini sudah dijelaskan tadi bahwa paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Perhatikan, ada kata kunci di sini. Oleh karena itu. Nah, sudah bisa dipastikan ya, kalau di sini kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Nah, yang di awal ini adalah kalimat penjelasnya. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. Jadi ada 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas di awal. Oke, kita lanjut ke paragraf campuran. Di paragraf campuran ini, kalimat utamanya ada di awal, di sini, lalu di akhir. Nah, untuk yang di akhir itu bisa kita lihat langsung ya, ada kata kuncinya, oleh karena itu. Oke, lalu kita menentukan kalimat utama yang di awal ini. Seorang anak akan sulit menerima pelajaran jika perutnya kosong. Nah, lihat di kalimat penjelasnya ada pengulangan lagi. Perut. Nah, di sini ada perut, di kalimat penjelasnya ada perut lagi. Seperti itu ya. Nah, mudah bukan untuk menentukan kalimat utama baik di paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Demikian yang bisa Pak Giri jelaskan anak-anakku sekalian. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kalian bisa mencari referensi di buku-buku lainnya ataupun di video-video pembelajaran lainnya. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.